Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang wawasan budaya hutan tropis lembab dari bab 8 sampai akhir. Pertama itu bab 8 dengan upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Jadi di sini adalah masa nomaden dan ladang berpindah. Praktik hidup nomaden sendiri dan kegiatan berladang berpindah sudah berlangsung di masa prakolonial hingga saat ini. Akan tetapi di masa sekarang masyarakat nomaden dan berladang berpindah semakin sedikit di Kalimantan. Pola hidup nomaden hanya sedikit dari komunitas masyarakat yang mempraktikannya. Masyarakat Bauma menduga itu berladang berpindah adalah salah satu unsur budaya berupa sistem mata pencaharian atau ekonomi masyarakat Dayak. Dan selanjutnya di era pertambangan ini. Era pertambangan minyak dan batu bara itu dimulai dari era kolonial Kalimantan Timur sendiri. Minyak pada mulanya ditambang oleh bangsa Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Dan Balikpapan dan Tarakan sendiri dikenal dengan kota minyak, yang berarti kota Balikpapan dan Tarakan ini bertumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak dari masa kolonialisme Belanda dan Jepang hingga kini. Selanjutnya itu era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan sultan. Banjir kap ini dikenal sebagai banjir industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurut Christoph Orbitsky dalam disertasinya di Universitas Amsterdam berjudul Logging in East Kalimantan, Indonesia, the historical experience of illegality, mendokumentasikan dan menggambarkan bagaimana proses perambahan hutan di Kalimantan Timur. Perambahan hutan ini sendiri untuk diambil sumber daya hutan berupa kayu yang menurut Orbitsky ini ditempuh secara legal maupun ilegal. Selanjutnya yaitu era kelapa sawit. Sawit sendiri ini dikenal sebagai tanaman tidak ramah lingkungan, namun memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan hutan tropis lembab Kalimantan mewarnainya hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. Selanjutnya ada era ekowisata dan wisata budaya. Era ini menandai perjalanan bagaimana alam lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia, baik manusia yang dalam lingkungan Kalimantan Timur, khususnya di Kalimantan Timur ya. Selanjutnya yaitu mencegah laju deportasi dan degradasi lingkungan. Beberapa program pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya itu NGO atau non-government organization atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, ini di sini dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan, pengurusan lingkungan, khususnya pengurangan area hutan, deforestasi dan degradasi lingkungan merupakan agenda-agenda yang merupakan fokus dari program-program tersebut. Yaitu selanjutnya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis lembab Kalimantan. Dari sekian banyaknya program yang ada di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan masyarakat Kalimantan sendiri yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantannya. Sayangnya, penggunaan kekayaan alam lingkungan
Hutan Tropis Kalimantan ini sendiri, masyarakat lokal tidak diadopsi oleh pihak luar yang cenderung bersifat ekstraktif dalam menggunakan kekayaan alam di Kalimantan. Selanjutnya kita memasuki bab 4, yaitu menyediakan hasil penelitian kembali pada masyarakat dan untuk mengukuhkan jati diri dan hak tradisional. Yang pertama itu ada sastra lisan Sulunya Bakung di desa Long Apeng Garut. Takena adalah sebuah prosa sebuah prosa 9 naskah terkena yang telah ditranskripsikan dan diterjemahkan secara bebas adalah Takena Laking Kuyang, Naningjau, Takena Jaling Marang, dan Takena Balan Pengpau, dan Takena yang diterjemahkan secara harfiah yaitu Takena Tamen Burin Batu Tusan, Takena Sigiau Berlawan, Takena Payaungan Pelamuk, sedangkan naskah yang telah ditranskripsikan saja yaitu Takena Uyau Apan, Takena Meringi Lawan, dan Takena Bayangan Lenjau. Selanjutnya itu sastra lisan Bakung. Sastra lisan Bakung mengacu pada jenis karya sastra yang dimiliki masyarakat penutur bahasa Bakung yang dituturkan dari mulut ke mulut, tersebar secara lisan, anonim, dan menggambarkan kebudayaan masyarakat Bakung pada masa lampau. Sebagai sastra daerah, sastra lisan Bakung memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai alat hiburan dan pengisi waktu senggang, yang kedua sebagai alat pendidikan dan alat penerus nilai-nilai luhur, yang ketiga sebagai alat untuk menyatakan kehendak dan keinginan untuk berhubung dengan kekuatan magis, 4 alat untuk mempererat hubungan atau berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya yaitu ketertarikan dengan masyarakat masa lampau. Melalui Takena yang diwariskan dari generasi ke generasi, dapat dipelajari kondisi dan tradisi masyarakat Bakung. Ketika nama seseorang anak selalu diikuti oleh ayahnya. Dengan demikian, apabila orang tuanya punya nama belakang yang sama, tidak berarti mereka bersaudara kandung. Kondisi dan tradisi masyarakat masa lalu kelihatannya masih cukup berpengaruh pada kondisi masyarakat masa kini. Selanjutnya yaitu lagu-lagu dan alat musik daya Enyah Lepo Mau. Memiliki 9 jenis lagu yang dikenal masyarakat Lepo Mau yang dapat digolongkan dalam 5 kategori. Lagu-lagu dan musik menggunakan bait nada pentatonis, ya, semacam nada terbatas, hanya ada 5-7 nada, maupun diatonis, nada satu oktav penuh. 5 lagu-lagu rakyat pada umumnya A, B, B. Masyarakat Lepo Mau yang digunakan sebagai pengiring acara menari sehingga para penada menyesuaikan gerak dan langkah kaki dengan irama dari instrumen musik. Memiliki 5 jenis dalam 3 kategori alat musiknya, itu yang pertama alat musik petik terdiri sambal, lutung, dan hording tamiang. Yang kedua alat musik pukul yaitu genggaleng, dan yang terakhir yaitu alat musik tiup yaitu kediri bulu yang berbahan bambu dengan cara dimainkan seperti harmonika. Selanjutnya yaitu pembahasan beberapa Kalimantan terakhir yang di sana deskripsi singkat tentang teknologinya. Di masa-masa silam, semua perempuan Lepoke biasa membuat gerabah. Orang-orang dari Long Aking sudah sejak sekitar 10 tahun yang lalu tidak lagi membuat gerabah. Sementara desa-desa lainnya bahkan sudah lebih dulu. Rupanya ada seorang perempuan punya Om Malung yang sudah tua dan tinggal di ruang pegunungan yang juga membuat gerabah sekali setahun. Ini yaitu jenis-jenis dan serta fungsi-fungsi. Gerabah tradisional itu disebut dengan kudan tanah oleh orang Kenya Lepoke, kudan tanah oleh orang Kenya Om Malung, dan taring tanah oleh orang Pua. Yang terakhir ini memang dari dulu tidak membuat sendiri gerabah, melainkan memberinya dari orang Omalung. Pada hakikatnya di Kecamatan Long Pegunungan dapat termasuk dalam
jaringan perdagangan barang-barang buatan setempat. Dalam bahasa Kalimantan Timur yang menunjukkan berbagai refleksi dari kata Proto-Austronesia kuden, yang atau kudan, hudan, kurang, dan sebagainya. Aspek semantiknya pada umumnya nampak menuju pada gagasan wadah, terutama dengan bentuk pendek berupa tabung atau bulatan, dan barangkali juga pada pemakaian bahan baku dan padat. Orang Umalung sendiri memakai tanah liat hitam untuk membuat gerabah atau wadah. Sementara perempuan Umalung yang sudah jadi lorong memakai yang warna biru. Orang Lepoke dari Apropi memakai tanah liat hingga besar kemungkinan yang diutamakan bukan komposisi kimiawinya, melainkan komposisi petrografisnya. Gerabah yang tradisional halus bentuknya dan ringan, sementara ini telah ditemukan dua jenis, yaitu kudang bio dan kudang telang. Menurut seorang informan, gerabah berukuran lebih besar dengan berlebar disebut kudanuan, dibuat dengan wadah air. Tidak ada laporan tentang adanya gerabah jenis lain yang pernah dibuat orang Lepoke. Secara tradisional, gerabah dipergunakan untuk memasak nasi atau sayur. Dikatakan bahwa nasi yang ditanam adalah gerabah lebih lama matangnya. Gerabah-gerabah itu ini sudah tidak lagi digunakan memasak. Kebanyakan masih dipakai untuk menyimpan lagi yang membuat berkadar dari ubi kayu. Selanjutnya itu pembuatan gerabah dari tanah liat. Pembuatan gerabah dilakukan dalam dua tahap. Pembuatan bentuknya dilakukan pada waktu membuka ladang baru. Lalu bejana-bejana yang membentuk dibiarkan menjadi kering secara alami sampai saat panen padi yang berikut sudah selesai. Setelah itu gerabah yang masih mentah dibakar. Dikatakan semua tahap proses dilakukan oleh perempuan. Mengenai laki-laki sebagai pembuat gerabah, banyak membayangkan saja membuat para perempuan di sana itu tertawa geli. Dan bahkan proses pengambilan tanah liat itu sendiri merupakan pekerjaan perempuan. Dan selanjutnya yaitu pembandingan dengan temuan-temuan arkeologi. Bentuk gerabah yang dijumpai di Apoping hanya sedikit, karena orang sempat menggunakan bejana berupa gerabah untuk keperluan memasak memakan. Apoping Longbera di Lembri ini ditemukan kreweng sebagai tamuan pemilukan. Dan di Apoping serta di Longbera di dalam kotak-kotak uji, gerabah itu semuanya berpinggiran lurus berupa dengan pinggiran kudan bio yang dewasa ini, tapi tebalnya berbeda-beda. Gerabah dibuat dari tanah liat bercampur pasir atau dengan pemberes berupa hancuran gerabah tua. Masih adanya butir-butir pasir meningkatkan suhu api pembakaran yang rendah di tempat terbuka. Misalnya saja keleweng sering menampakkan permukaan sisi dalam yang hitam, sementara sisi luarnya merah atau sebaliknya. Di Apoping ditemukan sejumlah kecil keleweng berwarna putih. Selanjutnya, pembahasan program pembangunan Museum Rakyat Kayak Mentawang, Kebudayaan, Pelestarian, dan Partisipasi Masyarakat. Program pembangunan Museum Rakyat Kayak Mentawang atau disingkat PMDP lahir dari paradigma pelestarian baru ini. Program ini adalah premis yang menyatakan pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pelestarian budaya dan museum, dan berdasarkan pada komuniti memiliki potensi besar untuk menjadi alat pendorong pelestarian. Program ini merupakan bagian dari tahap akhir pembudayaan dan pelestarian. PMDP diusulkan itu pada tahun 1995 sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan kebudayaan orang-orang setempat di wilayah Kayak Mentawang. PMDP ini
Tujuan jangka panjang PMDP yaitu sebagai pendirian museum-museum yang berlandaskan pada community dan dapat menjadi lingkungan alam, pusat lingkungan alam dan kebudayaan di desa-desa yang berada di dalam serta berdekatan dengan Taman Nasional Kayak Mentara. Wilayah Kayak Mentara merupakan hunian 10.000 orang Dayak yang terdiri dari satu lusin kelompok etnolinguistik. Dalam sejarah, mereka hidup di desa-desa yang berpenduduk sekitar 200-500 orang di sepanjang pinggir sungai-sungai dan anak-anak sungai yang banyak terdapat di wilayah ini. Dan hasil dari pembelajaran ini bisa disimpulkan bahwasanya menemukan ide baru mengenai ilmu baru dalam mengenai budaya hutan tropis yang kira hidupnya berbaur dengan alam yang selalu memberi manfaat kehidupan masyarakat Dayak khususnya di kawasan Kalimantan Timur. Untuk kedepannya, semoga tidak ada lagi masyarakat yang kurang paham tentang kawasan hutan tropis Lembah Kalimantan Timur sendiri. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan sedikit dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.